Terus kadang juga mungkin ada yang kerja bareng berdua ngechat dari pagi sampai sore, dapat tepong, Ya, stylistnya kantongin kantong sendiri. sendiri, Pernah masuk nggak? kantong Ada? pernah Ada. ada. Di tempat kalian ada nggak ya kira-kira gitu ya? SDM, senyum dikit Senyum mentes. dikit mentes. Halo semua, selamat datang di podcast Salon Jadi-Jadian. Salon Jadi-Jadian Podcast. Tempat di mana kita cerita seputar rambut, dunia salon, atau tentang klien-klien unik ya. Oke, hari ini kita kedatangan teman lama saya, seorang asisten hairstylist di salah satu salon besar di Tangerang ya. Namanya Titi Dwi Jayanti atau sering kita panggil Titi DJ. Halo, apa kabar DJ? Baik, Udah lama nggak ketemu ya? 10 tahun. Sudah 10 tahun kita nggak ketemu. Dulu kita kerja bareng ya DJ ya? Kerja bareng di salah satu salon mall besar di daerah Tangerang sana. Eh, Sekarang kamu masih jadi asisten Masih di salon mana tuh? Sebutin nama nggak apa-apa. Glow Parlor, Oke, di sana sekarang DJ masih jadi asisten. masih. Oke, jadi kita cerita-cerita dulu kita pernah satu kerjaan ya teman-teman ya. Jadi kayak apa namanya? Teman akrab banget, bahkan kita dulu ngontrak aja sebelahan ya. CS. CS banget ya. Jadi kita cerita dulu nih bagaimana kamu ini dulu kok bisa masuk dunia salon tuh gimana aja ceritanya? Awalnya karena kakak sepupu. Kakak sepupu, oke. Ya, kakak sepupu kebetulan terjun dulu ke dunia salon. Oke, Pada akhirnya karena pas ada peluang, ya udah ikut masuk oke. Dulu DJ pas masuk pertama kali masuk dunia salon itu ada skill nggak sih? dari nol banget. Dari nol. Jadi Bener-bener belum tahu apa-apa, belajar sampai akhirnya ya bisa. oh oke, berarti sama kayak saya ya ceritanya, dia jadi Ya kayak dari nol. nol ya, lulus sekolah dibawa ke kota, ibu kota, kita belajar kerja itu dari nol ya, nggak Dari bisa apa-apa nol, ya, nggak bisa dari apa-apa. belajar nyuci, Cuci, keramas, krimbat, imbat, refleksi, refleksi. dan lain-lain. Oke, selama jadi, nih, kamu kan pernah jadi terapis ya. Ya pernah Jadi terapis itu, kira-kira terapis itu pekerjaan apa sih yang paling kamu nggak sukai? hindari Apa tuh? Selama terapis ya, refleksi. terapis. Refleksi. Ngantuk. Oke, ngantuk ya. Karena ngantuk ya refleksi itu ya. Jadi memang kebanyakan di dunia sebagai terapis itu, saya pribadi pun dulu jadi terapis paling males itu refleksi refleksi kaki ya, Ya, foot refleksi. Kenapa? foot refleksi. Karena kita mijit kaki itu duduk sambil goyang-goyang. Goyang-goyang. Jadi apa yang terjadi? Ngantuk. Ngantuk. Jadi bukan malas refleksi, bukan Customer tidur, kita tidur. jadi gitu ya. Jadi customer tidur di bangku refleksi, kita yang mijit pun ikut tidur. Ikut tidur. Tahu-tahu Mendayu-dayu. dibangunin temen udah 1 jam. Udah 1 jam. Kamu pernah ngalamin nggak? Overtime. Pernah ngalamin gitu nggak? Pernah sering. Pernah sering ya, karena memang dunia terapis gitu ya, untuk menghindari yang kita hindari tuh refleksi bukan apa-apa, bukan nggak mau atau apa, kadang kita ngantuk gitu ya. Terus setelah Eh, itu kamu jadi terapis, kamu jadi asisten. Asisten belajar blow, Oke. sanggul. Nah, itu sanggul Kenapa itu dengan hairdo. sanggul? Oke, selama jadi asisten, Tantangannya berarti selama jadi asisten kamu yang paling hindari sekarang? hairdo. Dulu, dulu hairdo Dulu ya, dulu dulu ya. hairdo, Kalau dulu sekarang mah hairdo. udah pro ya. Di salonnya sekarang ini jadi andalan buat hairdo. Kenapa dulu sering menghindari hairdo? Eh, karena hairdo itu nggak ada ilmu pasti. Oke, kenapa tuh? Kreativitas mendadak. Karena memang permintaan customer itu Permintaan customer lihat ya dari ini ya, dari apa namanya gambar, pengen sama persis kayak yang di gambar. gambar. Kadang kan kita bisa hairdo, tapi hairdo mungkin yang sesuai yang kita bisa gitu, Ya. yang standar Dan nggak lah. harus 100% mirip Nah, sama gambar yang dia mau. nah itu dia. Kadang Tapi harus sama plek jiplek itu sulit ya. sulit. Kita Sulit. dulu pernah satu kerjaan ya, J. Ya, Kalau ada customer yang mau sanggul atau hairdo, kita kita ngumpet. tuh kabur, kabur ke toilet ya. Kan kita kerja di salon mall, toiletnya tuh Sebelah. sebelah ya, sebelah. Jadi kita kalau ada yang mau hairdo,
hairdo-nya kan kadang aneh-aneh ya sekarang itu ya. Iya, dulu kan masih yang zamannya sasak tinggi, Mhm. sanggul tinggi, tinggi-tinggi, Yang kepang-kepang, yang harus ada kepang-kepang, keongnya ada gitu kan, keongnya, itu sulit banget ya. Kita bisa hairdo tapi ya sesuai dengan kemampuan sesuai kita. kemampuan kita. Nah, kadang kalau ada tamu yang mau hairdo, kita dulu sekerjaan ya. Iya. Jadi kalau ada tamu hairdo, kita kabur ke toilet, biar stylist yang megang. Nah, sedangkan stylist nggak ada yang megang, kadang kan nggak mau kalau, Iya. suruh hairdo atau ngeblow gitu, hair stylist dulu ya. Kita ke toilet aja ya, Hmm. aku ke toilet cowok, dia ke toilet cewek, kasir nyariin, ngober kita, nyari, "Eko, hairdo ya?" Pura-pura diem, pura-pura bego ya, kita Iya, pura-pura nggak pura-pura denger, sampai nggak lama, denger. sampai hari pegang stylist. Stylist juga yang turun tangan. Itu dulu ya teman-teman, jangan ditiru ya. Jangan ditiru, jangan ditiru. Jangan ditiru, itu pengalaman kita jadi asisten tuh, Ya, hairdo sih paling hairdo horor, PR horor ya. horor banget. Oke, memang dulu kita sekerjaan tuh begitu ya, jadi kabur. Jangan tiru teman-teman ya, itu kalau sekarang mah alhamdulillah ya, kalau disuruh hairdo Ya, alhamdulillah. udah jadi katanya Kita terabas terus. udah jadi andalan di salonnya. Ya, terus lu gimana nih kok udah 10 tahun nih? Iya ya, udah 10 tahun ya, kabar gue sekarang alhamdulillah ya masih gini-gini aja. Hmm. Cuman ya dulu kan kita asisten bareng, Udah cuman nikah? alhamdulillah ya. Kalau nikah belum sih, karena memang mau ngejar karir dulu. Tapi lo pengen gak sih jadi cita-cita jadi hairstylist? Eh, Lo pengen kan sih. sekarang kan asisten nih. Iya, Namanya asisten kan lo harus dampingin stylist terus kan. iya, Nah, lo nggak kepengen emang jadi stylist itu sendiri? Pengen nggak? pengen tapi masih belum pede ya. Oke, masih pengen tapi masih belum pede. Belum Iya, pedenya kenapa? panik kan? Oh, lo panikan ya Iya. orangnya. Paniknya kenapa nih? Contohnya kayak Eh, disuruh apa gitu? kayak banyak sih, masih harus banyak belajar sih kalau untuk stylist kan berdiri sendiri ya, Ah, berdiri ah. di kaki sendiri. Oke, tapi di stylist tempat kerja lo itu ini gak sih? Asik nggak orangnya? Maksudnya kayak mau berbagi ilmu atau emang Asik, asik. disuruh belajar atau emang ke stylistnya tuh nyuruh belajar tapi lo nya malas-malasan atau gimana? Mau berbagi, Mau berbagi tetap ya, ya. tetap ngajarin, tetap ngebimbing. Cuman lo nya sendiri kali. Ya, masih kurang. Jadi Hmm, stylist mah terus memotivasi agar lo jadi stylist gimana caranya. selalu ya, Selalu. ya. Cuman lo nya, Masih kurang tingkat kepedeannya. nah itu sih kalau menurut gue sih ya harus berani sih. Iya, Jadi justru dari seorang asisten itu lo bisa ngambil ilmu semua ilmu dari stylist lo gitu kan. iya. Dari stylist lo ambil semua ilmu apalagi kalau disuruh belajar belajarlah di Hmm. situ. Nah terus kalau menurut lo stylist lo pribadi itu kalau ngajarin lo tuh gimana, maksudnya apa frontal di depan customer? Ada yang sebagian frontal, ada yang enggak. Oh jadi Ya, beda orang beda. beda orang beda karakter kan. Oke, oke, oke. Terus lu gimana perbedaannya nih dulu asisten sama sekarang stylist? Ya sama, gue dulu juga kayak lo, gue jadi asisten mau jadi Ada stylist nggak tuh. sih pas awal transisi nih dari mm, asisten ke stylist? Kan Transisinya. pasti kan ada nggak pede atau gimana sih cara ngatasinnya? Oke, kalau itu udah pasti ya, kita Hmm. dari Pertama asisten kali pegang gunting. gunting. Oke, pertama kali pegang gunting, kita kan kalau pegang gunting kan harus belajar pegang dulu ya, yang kayak ngebalikin gini Ya, itu ya, ya. susah banget tuh, Ji. Iya. Gue butuh waktu ibaratnya mungkin sebulan ya bisa lancar Hmm. begini. Awal-awal gak mau ngebalikin dipegang dulu. Mhm. Ya gitulah, memang butuh proses. Jadi kayak transisinya Iya. itu dari asisten yang biasa cuma ngeblow, ya kan? Hmm. Terus disuruh gunting. Ya waktu pertama pegang gunting pasti gemeteran, Iya, tremor ya. tremor. Apalagi orang panik kan mintanya Iya, apa namanya? Ya itu tadi kita harus bisa eh, eh, menaklukkan tremor ini, Ji. iya. Ya Pertama itu ya PR-nya. PR-nya ya. Jadi intinya kalau kita udah belajar gunting kan kita udah tahu tekniknya kan, Hmm. udah tahu tekniknya, udah tahu caranya. Jadi ya udah kita pede aja. Yang penting kita pede. Yang kedua ya kita komunikasi ke tamu itu ngobrol. Hmm. Ngobrol deketin tamu, kalau tamunya itu enak diajak ngobrol, kita ajak ngobrol terus sampai ibaratnya kayak kita ini dekat gitu sama tamu itu. Hmm. Kalau kita udah merasa dekat sama tamu itu, kita Dia gunting itu jadi pede. ngebangun kepercayaannya. Betul, ngebangun kepercayaan ke customer. Jadi kita itu kan udah tahu cara, kecuali kita
belum pernah belajar gunting disuruh gunting. Ya, ya. Nah, itu kita pasti Blank. bingung, Ya. ngeblank ya kan. Lo mau komunikasi sama Mhm. tamu, ngedeketin tamu gimana sih kalau kita nggak tahu caranya ya pusing. Mhm. Tapi sebelum kita tahu caranya, udah tahu belajar, ya udah kita tinggal gunting-gunting aja, Mhm. ya kan? Kita harus pertama diri kita sendiri, percaya Harus diri. pede dulu ya. Itu tuh PR gue tuh itu. Ya, Gue harus transisi. bangun pedenya dulu Nah, dan ngilangin kepanikan. ya kalau kepanikan itu pasti ada ya, kayak Iya. kayak gue sendiri aja ya. Mhm. Panik apa kayak orang mau color, Mhm. minta warnanya nunjukin di gambar, Mhm. ya kan? Warna yang asbron lah, warna yang apa. Sedangkan di buku cat Mhm. warnanya nggak ada. Nggak ada. Nah, Terus berarti kita harus cari formula lain ya? jadi kan itu harus nge-mix kan. Nah, Iya, sedangkan kita iya, masih iya. dasar banget, belum bisa nge-mix gitu kan. Cuman kita masih textbook lah ibaratnya. Mhm. Masih textbooknya ngeliat buku cat, ya udah pemain catnya 12-1, ya udah oles 12-1. Tapi kalau udah warnanya asbron yang ada di buku itu kan harus belajar lagi, tambah jam terbang lagi. Iya, Nah, makanya lo sekarang asisten berhubung stylist lo itu baik, baik mau berbagi ilmu, ngajarin, berbagi ilmu. Ngajar tuh ilmu per nge-mix cat itu. mix color ya. Pasti lo udah belajar dong sama Iya, iya. stylist lo itu. Nah, gue dulu nggak pernah belajar. Jadi dasar Mhm. banget sih. Dari dasar basic banget ya. Tamu minta ini gue panik. Aduh, Iya, warna itu apa? paham Tapi banget. gue Nah. selalu ada cara gimana caranya itu ya warnanya harus ini orang jadi ngecat. Hmm. Mungkin kalau kita belum bisa mix, kita alihkan warna yang Alihkan paling warna. dekat, Oh, yang mendekati ya. yang mendekati Iya, warna iya, di, iya. di buku nih. Kak, paling warnanya adanya ini. Oh, Mhm. ini ya Mas. Ya, ini warnanya ini yang paling dekat ini sih Kak. Nggak bisa mirip segini ya. Aduh, kadang gua ya namanya belum bisa nge-mix ya. Gue Hmm. paling bilangnya, "Ah, warnanya yang ini belum ada, Kak. Habis atau kosong gitu." Jadi tamu gimana caranya masih mau. Jadi ini aja nih, Mas. Ya udah, tinggal kita tanya mau di highlight, balayage atau basic aja gitu kan. Jadi ya apa namanya? Enak sih gitu sebenarnya Hmm. kalau udah tahu caranya, pernah Iya, iya. belajar gitu. Yang penting skill dulu matengin, Ya, tingkat kepedeannya dibangun. iya. Kuncinya itu ya, tingkat kepedean dibangun, skill dimatengin, Benar gitu skill ya. matengin. Terus ya kalau kita masih bingung, kita punya kontak stylist-stylist kita. Masih, Kita masih. bisa telepon, Mas, bisa WA, ini pengen warna ini, pakai apa ya di mixnya? Nggak mungkin tuh stylist senior kita nggak mungkin nggak ngasih tahu. Pasti Ya, ngasih tahu kan? kasih tahu. Pasti ngasih tahu gitu ya. Kalau dulu pernah pernah ada sempet jadi asisten Hmm, di salah satu salon. Jadi stylistnya itu memang kan dia ada banyak ya. ah, Dia tuh kayak nggak mau berbagi kerjaan sama asisten. oh, Pernah. itu stylistnya ini ya apa namanya? Kita nunggu jatah kerja, blow aja, nunggu Ah, stylistnya pulang. ya Allah, nggak mau berbagi. Nggak mau berbagi. Ya Pernah. memang kadang di kerjaan gitu ya. Ada Terus aja nggak ya. mau bagi formula color, pernah. Ya Allah, pernah pasti ya. Siapa lagi? Iya. eh Ya itu sih, Itulah yang nyeseknya nunggu nunggu jatah mereka pulang baru blow. Itu pun hanya blow, loh, bukan blow chemical ya. bukan chemical. Jadi memang ya begitu ya. Ya, Kadang hairstylist itu ada yang kalau yang baik-baik baik. ngasih ke padahal apa? Kadang stylist gunting, blownya kasih ke Ya, asisten. Kadang ada juga stylist yang gunting gua, ngeblow gua, bodo amat orang semuanya lain. dikerjain sendiri. Mm-mm. Suka Ya, duka suka asisten. duka asisten stylist ya. Ya, Terus kadang juga mungkin ada yang kerja bareng berdua ngecat dari pagi sampai sore, dapat tepong, ya. stylistnya kantongin sendiri. Kantong sendiri, Pernah masuk nggak? kantong, Ada? pernah Ada. ada. Itu dia teman-teman cerita-cerita di Kadang ada salon ya. yang kerja bareng, capek bareng, masuk kantong sendiri. Nah, itu pasti ada Pasti di setiap ada. salon kayak gitu. Ada juga yang baik, kadang tamunya nih mas ya, buat masnya. Ya, Kadang yang baiknya gitu, walaupun gak nyuruh bagi dua sama asisten, tetap dia inisiatif. ngasih. Itu ada yang stylist begitu Ada. ya, ada yang baik, ada yang buat sendiri, ada. Ya, Itulah suka dukanya suka jadi duka jadi asisten asisten stylist. stylist. Ada Cerita yang apa lagi ya di salon ya? Salon tuh kadang ada ini, SDM, atau SDM nggak? ya tahu.
Apa tuh? Sumber daya manusianya. Bukan. Oh, bukan apa? Ya SDM sumber daya manusia, cuman SDM di Salon tuh senyum dikit mentes. Oh, Ada nggak stylist? Maksudnya di tempat kerjaan kamu ada nggak sih kayak gitu? ada. Senyum Senyum dikit dikit mentes. Jadi mentes. kayak stylist nih duduk di depan di kasir. Ada tamu cocok. Tamu cocok itu Langsung senyum ke stylistnya. Hai Mbak. Ibu. mentes. Langsung. Padahal sebenarnya enggak Ibu ya. mau apa? Gitu. Mentes halu itu MH. Ibu mau apa? Gitu kan. Oh saya mau gunting. Ayo ayo ayo. Kadang ada yang gitu aja. Ada. Senyum dikit mentes. Di tempat kalian ada nggak ya kira-kira gitu ya? SDM senyum dikit Senyum mentes. dikit mentes. Udah agak senyum dikit mentes. Kasirnya ngedukung lagi. Iya. Kita Udah kadang-kadang gimana? kerjasama. Harusnya jatah kita gitu aja ya. Iya, Jatah kita, lolos kita lolos. jatah kita kerja, tapi ada yang SDM, ya sudah Melayang. melayang. Ya, cocok-cocok dia sendiri, komisi dia sendiri, Iya, tepong dia sendiri, ada. Hmm. M. Apalagi kira-kira keluh kesah jadi kerja di salon. Ya itu sih paling pas yang baru banget pernah ya jadi asisten karena kan setiap tempat itu kita adaptasi lagi ya meskipun kita udah pernah nih di salon sebelumnya pindah Mm-mm. lagi ke salon yang beda itu pasti adaptasi lagi kayak misalkan penyamaan cara kerja gitu ya Iya, ya. terkadang ya kalau stylist itu ada yang negor langsung di depan customer Langsung itu depan sih customer. ya Oke. meskipun yang sah-sah aja ya stylistnya Iya sih, sah-sah aja emang stylist ya cuman negor kadang depan kalau customer. kita lagi down kan kepikiran juga Iya, sebenarnya kalau suasana hati lagi nggak mamanya kita bagus lagi, mamanya kita contohnya lagi apa aja? Tiba-tiba ditegur. lagi baper oh Enggak, misalkan contohnya misalkan lagi lagi kerjain color oh ini salah tekniknya bukan begitu yang ini salah kayak gitu loh oh jadi kayak takutnya itu customer itu nggak yakin sama asistennya karena oh salah nih ditegur ya. padahal Oke, kan yang ngerjain kita ditinggal betul sama betul. stylistnya kan pasti ngerjain yang lain Oke, jadi itu intinya, fokus di kita kalau negur langsung nih di depan mm, customernya takutnya customernya nggak percaya jadi oke, loh ngapain gue dipegang sama dia gitu sebenarnya lebih ke etika ya. Jadi ya kayak bagusnya teman-teman ya kasih stylist tahu ya di senior belakang buat asisten mungkin yang dimaksud DJ itu lo kalau mau negur gua atau ngajarin gua itu kalau bisa jangan jangan di di depan depan customer customernya yang karena memang lagi itu dikerjain akan gitu membuat down kita ya, mental iya kita jadi ngedown ya enggak sih? mental kita down terus kurangnya kepercayaan dari customer Nah, jadi itu customernya jadi nggak yakin sama kita betul. Jadi intinya kok kalau mau negur, sebenarnya lu bisa nggak sih ngerjain gue gitu jadi kalau mau negur padahal di kita belakang aja ya. ditinggal iya di belakang Tarik dulu ke tarik dulu ke belakang, belakang lu nggak begini, harusnya lu gini. nggak begini koreksi lagi gitu atau koreksi langsung sekalian pengerjaan oh begini loh Oh iya, mungkin kalau mau ngoreksi langsung, ya teman-teman stylist seniornya mungkin bisa langsung ambil alih bantuin lah, ya secara jadi tidak langsung bantuin, jadi kita ngelihat. pura-pura bantuin Pura bantuin kan gini bisik-bisik gini loh C, ya gitu ya, bisik-bisik gini aja. loh gini Customer jangan pada dengar kita pakai bahasa isyarat atau ya gimana aja ya. ya Atau saya juga dulu pernah kayak gitu C. pernah ya Jadi mungkin cara kerja saya di tempat baru itu nggak beda. sesuai ya ya Beda. Nah, beda jadi sama senior stylistnya itu saya enaknya dulu nggak langsung ditegur di tempat. Jadi kayak stylist senior langsung nyamperin saya, langsung ngambil apa namanya section, dia langsung highlight nih mamanya highlight. hmm, Nah, jadi di situ saya ngelihat gitu. Jadi kita langsung paham, oh begini. Jadi nggak perlu ngomong pun kita paham ya, Ci. ya ya Ya, sebenarnya iya ya kalau pakai kode kode pada isyarat ya. kode isyarat kode etik Ya, ya kembali lagi ke etika. etika Betul. Yang penting si asistennya jangan ngeyel kalau ya dibilangin. asistennya juga harus legowo ya kalau ada kritikan masukan ya harus diterima karena kan buat pengembangan diri juga kalau kita berkembang bagus kan buat diri kita sendiri juga Iya, betul. buat Karena salon juga namanya jadi lebih bagus oke, sekarang ngomongin tentang stylist ya. Kita sebagai asisten ya aja ya. ya Ada nggak sih kita pernah nemuin stylist songong gitu? ada Ada ya. ada Stylist songong, songong nggak mau nggak mau di bener-bener bawa mangkok aja nggak mau
Maunya Apalagi bawa disiapin, mangkok aja nggak mau, apalagi nyuci mangkok ya. iya, apalagi nyuci mangkok. Cuci mangkok setelah color Padahal ya. sekalian cuci tangan, cuci mangkok itu Ya udah ya. ya berfaedah banget sih daripada cuma cuci tangan, mangkoknya dibiarin ya kan, dibiarin Mm-mm. terlantar itu mangkok. Ya memang stylist itu macam-macam ya. Ada yang Ya, ada yang benar-benar kerja sama mm-mm, dari awal sampai akhir finishing kerja bareng. Ya itu memang kalau lagi nggak sibuk ya. Tapi mm-mm. kalau lagi sibuk juga ya kita harus mandiri sebagai Betul ya asisten. sebagai asisten ya. Jadi memang asisten itu kadang kita itu apa ya? hmm, harus mau belajar selama stylist senior itu pasti ya. Kalau kita Ya, nanya, kita minta diajarin, pasti pasti diajarin. diajarin. Tapi kalau kita diam aja, ya stylist mau Ya, ngapain? mau Masa ya ngapain? stylistnya nyamperin, ayo belajar muka nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Jadi ya buat asisten-asisten teman-teman yang Asisten-asisten harus inisiatif. inisiatif minta Ya, ajarin ke stylistnya. stylist-stylistnya. Bikinlah not kecil, apa namanya kayak apa namanya itu nge-mix Ya, mix color. color, bikin catatan kecil. Oh, Asbro nih Misal hari ini campurannya. ada kesalahan apa, kalau bisa jangan terulang lagi ke depannya gitu. Nah, itu dia ya. Ya, Jadi memang eh karena berproses ya. mm, 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 Kita nggak langsung pintar dalam sehari, betul ya harus berproses. harus berproses. Ya memang nah sekarang sebagai kamu sebagai pekerja di salon pernah nggak sih kamu dapat komplainan dari tamu? Pernah, pernah, Pernah ya? pernah. Dulu pernah yang paling ekstrim dikomplain apa? Paling ekstrim eh sejauh ini hairdo sih, hairdo. Balik lagi ya hairdo ya karena hairdo itu memang eh, Pernah, rumit ya. ya rumit. Kadang itu PR-nya ada beberapa rambut yang tipis, tapi dia mau cetar, otomatis kan harus ada rambut tambahan ya. Mhm. Dan terkadang itu nggak sediain. Nggak disediain Ya, ya. kecuali memang dia bawa sendiri. Kita juga kalau pribadi nyediain juga nggak mungkin ya. Betul. Kalau aksesoris oke lah masih bisa kita siapin. Ya Itu juga kan banyak sebenarnya kalau hairdo itu peralatannya banyak banget. banyak ya. Dari ya dari Dari perintilan hairspray-nya kecil-kecil. aja beda. Perintilannya kayak rambut tambahan, kayak ban yang itu buat dalemannya. Banyak sebenarnya. Ya Jepit, hairpin, banyak ya. banyak Belum sebenarnya. lagi permintaan customer yang Ya, aneh-aneh yang aneh-aneh. yang kita Yang belum harus sesuai banget sama gambar. ekspektasi dia, sementara ekspektasi kita berbeda. Tapi kalau gue aja kalau disuruh hairdo, kalau gue Ya, nggak bisa yang ditunjukin di gambar, paling gue tunjukin yang gue mending bisa. oh iya, iya, Kita saranin yang iya. tapi gini aja Bu ya, nggak terlalu persis, Hmm, tapi modelnya sama. agak mirip. Heeh. Kadang customer juga Tentu bisa nggak nerima kok. 100% Mm, sama, tapi mirip gitu ya. betul, ya betul. Oke, itu kan tadi per hairdoan ya. Jadi sekarang Hmm, per coloran nih, Ceh. perkaleran. Sekarang kan Oh, lo asisten udah pegang color dong, chemical. iya, iya. Sekarang gimana? Percoloran lu udah sampai mana nih? Oh, Gue lihat-lihat sih lo basic-basic. sering ikutin ya, ikut Ya, ikut kelas, kelas. ikut seminar. Ya, Ya. sering-sering. Dulu kita seperjuangan jadi asisten, cuma asisten blow aja Ya, ngeblow, dulu asisten blow. Kerjaannya hairdo, blow, hairdo. Paling setelah, smoothing itu cuma bantu catok. iya benar Ya, dulu di catok salon isi lama. netral. Terus keriting juga perm ya isi netral. Iya, Selebihnya stylish. jadi setelah kita keluar salon dari mall, kita nyari salon Ya, ruko aja ya. salon ruko Di salon ruko itu ternyata asisten itu harus bisa bisa chemical, chemical. smoothing, Ya, coloring, sampai keratin semua ya hmm. harus bisa. Nah, lo pertama kali belajar color tuh apa sih? Color basic, Basic. basic banget. Jadi kayak mix mix brown. Kalau yang pokoknya target warna sih. Target warna Iya, ya. yang coklat-coklat. Oke, berarti Kebanyakan warna basic coklat sekarang ya. fashion udah oke lah ya. Fashion color Ya, maksudnya ya lumayan teknik highlight, balayage sudah oke lah ya, udah ngerti gitu ya. paham-paham. Paham. Oke, jadi intinya asisten ini DJ masih asisten. Pengen lah jadi stylist ya. Pengen Ibaratnya itu kita kalau naik tangga itu tinggal naik satu langkah lagi, satu langkah lagi belajar gunting. gunting jadi udah jadi hairstylist ya. Ya, Itu udah nguasain semua. Bahkan kalau kayak kita-kita ini ya,
kita belajar dari nol, dari sampo, krim bat, refleksi, hair spa, masker, semuanya kita pelajarin. Bahkan ngeblow, hairdo, sampai coloring, smoothing, sampai terakhirnya tinggal next langkah lagi hairstylist. Ya. Kira-kira kapan nih lo mau jadi stylist? Eh, Intinya lo ini ya belum pede. belum pede. Ya sebenarnya kalau buat para asisten tuh ya kalau emang stylist seniornya mau ngajarin mah modal patung aja sih sama gunting yang murah-murah aja dulu belajar gitu. Oke, Patung ya. mungkin apa ya yang kita ambil kesimpulan dari pelajaran dari obrolan kita hari ini ya mungkin kalau aku sih mau kasih masukan buat DJ ya. Boleh ya. Kalau mau jadi stylist ya tinggal belajar aja. Belajar eh, percaya diri intinya gitu, percaya diri sama kemauan sih. Itu aja sih. Mungkin DJ ada pesan-pesan buat teman-teman asisten yang ada di sana yang di mana-mana. Pesan-pesannya buat para asisten. Pesan-pesannya buat para asisten semangat terus, berproses, belajar terus. Jangan baper-baper kalau ditegur stylist. Harus menerima dengan lapang dada. Itu demi kebaikan, kemajuan diri sendiri, upgrade diri sama salon juga. Nah, itu sebenarnya bisa buat motivasi diri lo sendiri ya. Iya. Jangan baper ya. Jangan baper ya. Intinya kalau ditegur sama senior stylistnya jangan baper. Itu Iya. buat masukan buat kalian juga. Intinya gitu aja ya. Ya. Oke, itu aja mungkin obrolan kita hari ini. Sampai jumpa di obrolan podcast Salon Jadi-Jadian di berikutnya. Oke, terima kasih buat Sama-sama. Titi DJ. Salam satu profesi.